Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Umi Hati selaku fasilitator dan juga Bapak Agung Pramono selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik, dan pada hari ini saya melakukan tahapan pertama yaitu kegiatan praobservasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Halimah Tusadiah. Berikut merupakan kegiatan praobservasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Halimah. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Saya minta waktunya sebentar Bu Halimah ya. Di Siap, sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang telah saya informasikan kemarin, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik ini saya lakukan di kelas Bu Halimah, yaitu kelas 5. Nah, kegiatan supervisi akademik ini nantinya bertujuan untuk membantu Bu Halimah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Halimah berkaitan dengan kompetensi mengajar Bu Halimah. Ya, di sini kita ngobrol santai-santai aja ya Bu Halimah ya. Siap. Ngomong-ngomong nih Bu Halimah, dari kegiatan supervisi akademik nantinya, apa nih yang Bu Halimah harapkan dari kegiatan kita? Pastinya yang pertama itu saya mengharapkan berbagi informasi, berbagi ilmu ya Pak. Apalagi ini suatu kesempatan buat saya bisa berkolaborasi sama Bapak. Mungkin nanti akan ada saran-saran juga yang sehingga bisa merefleksi saya nih dalam melakukan pembelajaran ke depannya. Oke, berarti yang diharapkan bisa kita berbagi, sharing ya, informasi, sharing ilmu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Halimah, untuk kegiatan observasi nanti materi apa nih yang Bu Halimah akan ajarkan? Ya, untuk materinya insya Allah tuh besok saya akan mengajar materi iklan Pak, bahasa Indonesia pelajarannya. Yang akan Bu Halimah ajarkan terkait materi iklan ya? Iya. Tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu Halimah? Sebenarnya sih intinya dari materi iklan ini anak bisa mengidentifikasi tentang si jenis iklannya, karena kan kebetulan ada dua jenis ya Pak, ada si cetak dan elektronik. Nah kebetulan besok yang akan diambil itu media cetak, jadi dari media cetak itu kan ada lagi tuh jenis-jenisnya. Nah jadi anak tuh bisa menganalisis, oh ini iklan media cetak apa ya jenisnya kayak gitu, terus isi dari iklannya apa, produk yang diiklankan tuh apa, ciri-cirinya seperti apa, paling itu sih Pak tujuannya. Jadi nanti murid ini menganalisis iklan yang ada ya Bu. Betul. Nah Bu Halimah, nah terkait kegiatan pembelajarannya nanti sampai sejauh ini yang telah Bu Halimah lakukan persiapannya sudah apa saja nih? Paling lebih ke perangkat pembelajaran ya Pak. Yang pertama pastikan RPP-nya dulu disiapkan, terus pemilihan medianya, terus gimana model metodenya dan sebagainya sih, sama sampai ke lembar kerja nanti si anak ini seperti apa. Ya, berarti semuanya dari RPP sampai dengan lembar kerjanya sudah dipersiapkan ya Bu Halimah ya. Sudah baik ya, bagus Bu Halimah. Berarti semua perangkat pembelajaran sudah disiapkan. Nah, terkait materi Bu Halimah, mungkin apakah ada materi yang menurut Bu Halimah ini ada yang sulit untuk disampaikan ke anak-anak Bu Halimah? Untuk materi iklan sendiri ya Pak ya? Iya. Kalau kesulitan di materi iklan sih ada ya, apalagi kan dengan anak-anak yang punya kemampuan berbeda-beda, pasti emang ada kesulitannya, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan materi iklan, karena dia kan biasanya langsung praktek. Nah kebanyakan anak-anak itu kadang ada yang praktek dia gak bisa, tapi ketika dia cuman menjawab soal bisa, atau kayak diskusi dia bisa, tapi kalau udah mulai presentasi dia nggak bisa gitu. Mungkin kesulitannya kebanyakan rata-rata anak masih belum bisa nih menentukan isi iklan itu apa, terus iklan itu jenisnya apa, apalagi kalau media cetak kan hampir semuanya sama tuh Pak. Jadi kebanyakan siswa kelas 5 itu masih belum bisa sih membedakan mana yang brosur, mana yang iklan selembaran, mana yang iklan apa
kolom sama baris seperti itu. Jadi semoga aja abis ada observasi ini terus kegiatan belajar besok tujuannya nyampe gitu, anak bisa membedakan si iklan ini gitu berdasarkan jenis-jenisnya. Berarti di kelas Bu Halimah sendiri seperti yang tadi Bu Halimah sampaikan, ada murid yang berbeda-beda ya Bu Halimah ya. Ada murid yang secara kemampuannya bagus, ada yang biasa saja dan ada yang kurang gitu ya. Betul. Nah, untuk menyikapi hal tersebut Bu Halimah, strategi apa yang akan Bu Halimah lakukan supaya pesan pembelajaran ini nantinya bisa tersampaikan kepada murid? Karena tadi ya kebutuhan murid yang beragam, maka saya coba untuk memberikan pembelajaran dengan berdiferensiasi gitu Pak, dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Jadi saya coba pembelajarannya juga dengan metode yang berbeda-beda, dengan modelnya, dengan kayak medianya, terus gimana mereka di proses pembelajarannya seperti itu. Jadi menyesuaikan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Berarti Bu Halimah akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Halimah ya. Bagus sekali itu Bu. Nah, tadi juga sudah disampaikan medianya sudah disiapkan ya Bu Halimah ya, media pembelajarannya. Apa media pembelajaran yang Bu Halimah akan gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti Bu? Untuk medianya karena beda-beda tadi ya Pak ya. Mungkin awal itu saya akan pakai video pembelajaran. Jadi untuk anak-anak yang kebutuhannya visual atau audio visual kan bisa terpenuhi tuh dari video pembelajaran itu. Terus nanti selanjutnya mungkin nanti akan ada ceramah juga tuh Pak. Saya sendiri mungkin yang akan memberi penguatan dari si video. Baru nanti terakhir diskusi. Nah, diskusi ini mungkin nanti akan pakai media iklan, media cetaknya sendiri. Ya, berarti dari yang Bu Halimah sampaikan, Bu Halimah sepertinya sudah merancang kegiatannya dengan detail ya Bu Halimah ya. Ya, bagus sekali Bu Halimah. Nah, dari yang Bu Halimah rencanakan atau Bu Halimah lakukan gitu, kira-kira apakah ada persiapan yang masih kurang Bu Halimah? Persiapan yang masih kurang paling ini kali ya Pak. Saya biasanya tuh kalau sebelum pembelajaran kayak udah ada RPP, tetap saya nulis di buku kecil. Terkait persiapan yang masih kurang ini, apakah ada atau Bu Halimah perlu orang lain untuk membantu Bu Halimah? Atau misalkan rekan kerja siapa yang diminta bantuannya? Biasanya kalau untuk media yang kayak gini sih, untuk berdiferensiasi kayak gini kan saya juga belum pernah nih. Biasanya kan saya minta tolong Bapak atau Bu Putri Pak. Seperti itu. Iya, baik. Ya, Bu Halimah, ya nanti insya Allah saya sebisa mungkin untuk membantu apa yang sekiranya dari Bu Halimah masih kurang ya, nanti dikomunikasikan saja ya, nanti saya bantu. Nah, untuk kegiatan yang belum, persiapan yang belum, Bu Halimah mau melengkapinya kapan Bu Halimah? Insya Allah kalau Bapak ada waktu, mungkin saya mau minta tolong untuk berdiskusi sama Bapak hari ini atau sekiranya Bapak luang. Baik, berarti setelah kegiatan praobservasi ini kita bisa langsung mempersiapkan ya Bu Halimah ya, melengkapi yang belum. Tadi Bu Halimah sudah menyampaikan untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini tujuan Bu Halimah itu mau mengembangkan kompetensi yang bagaimana Bu Halimah? Kompetensi saya Pak ini. Iya. Kalau misalnya dari pembelajaran ini sih saya mau bisa mengembangkan kompetensi dalam keberagaman, memahami keberagaman kebutuhan murid, gitu Pak. Karena ini kan masih baru ya, jadi kayak masih perlu belajar lagi gitu Pak. Jadi mungkin nanti setelah observasi ini mungkin saya berharap bisa meningkatkan kompetensi yang seperti itu. Lalu mungkin juga nanti kan karena ada saran-saran, saya bisa jadiin acuan mungkin dari emosionalnya. Mungkin nanti kan Bapak akan melihat tuh gimana cara saya ngajar. Mungkin kan ada juga kebetulan siswa PDBK di kelas saya. Mungkin itu dari emosional saya mungkin juga bisa itu tuh Pak, dikasih saran tuh. Karena kan
antara dia memahami dengan anak yang reguler kan berbeda nih. Jadi kan harus berkali-kali, tapi belum tentu juga yang anak reguler ini ditinggalin gitu. Iya, jadi Ya mungkin itu sih yang mau ditingkatin lagi kompetensinya. Kompetensinya tadi disampaikan untuk mengembangkan, memahami keberagaman murid ya Bu Halimah. Jadi ya memang kita sebagai guru, termasuk saya juga, ya perlu sama-sama kita memahami murid kita itu tidak bisa disamaratakan kan gitu. Juga ya tadi kompetensi sosial emosional ya Bu Halimah, saya juga sepakat kita memang butuh untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional tersebut Bu Halimah ya. Insya Allah nanti setelah kegiatan observasi kita lihat bersama, kita evaluasi sambil kita cari nih ya kira-kira perbaikannya seperti apa. Mungkin dari Bu Halimah sendiri kan ada Bu Halimah ya kepikiran strateginya, sepertinya mungkin saya bisa kalau untuk memahami murid seperti ini, atau untuk kompetensi untuk supaya sosial emosional saya tidak meledak-ledak, saya perlu melakukan ini. Mungkin Bu Halimah punya strategi gitu Bu Halimah, bisa dijelaskan Bu? Jujur sih belum ada ya Pak ya. Cuman biasanya kalau saya menambah yang kayak gitu-gitu tuh kalau saya ikut pelatihan gitu. Biasanya nanti kan dikasih tahu nih cara nanganinnya, terus jadi kayak kebuka lagi nih, oh iya ya harusnya strateginya jadi kebuka tuh strategi untuk menangani anak dengan keberagaman tuh kayak gini. Seperti itu. Ya. Belum ada. Berarti yang Bu Halimah pikirkan itu ikut pelatihan ya biasanya. Betul. Ya bagus Bu Halimah ya, nanti setelah kegiatan observasi ya sama-sama kita akan bicara lagi ya Bu Halimah ya. Kita bicara tentang hasil observasinya, kemudian juga kita sama-sama sharing lagi nih Bu Halimah. Siap kan ya nanti setelah observasi ya? Nah, untuk observasinya Bu Halimah sendiri kira-kira mau kapan Bu Halimah siapnya? Insya Allah besok di hari Kamis boleh Pak. Besok. Kebetulan besok itu tematik semua. Ya. Yang mengajar saya semua. Berarti besok di hari Kamis siap ya Bu Halimah ya? Insya Allah siap. Ya, baik, besok saya minta izin untuk ke kelas Bu Halimah melakukan supervisi akademik tahap observasi. Ya, Bu Halimah, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk berobservasi supervisi akademik. Sehat-sehat ya Bu Halimah ya. Besok kita ketemu dalam kegiatan observasi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu Halimah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa lebih bermanfaat. Amin ya Allah. Dipimpin doanya. Ayo.
mengajarkan kalian untuk apa? Menghargai Waktu. waktu. Oke, sekarang nih ibu mau mengingat kembali nih tentang iklan. Sebenarnya ini udah ya di tema-tema sebelumnya juga udah beberapa kali kita bahas tentang iklan. Masih ingat nggak? Kira-kira kalian iklan apa sih yang paling kalian ingat? Sampo. Iklan sampo. Iklan apa itu? Nah, soden. Apa lagi? Iklan makanan apa yang makanannya? Iklan HP. Iklan HP. Berarti kalau iklan mobil berarti di mana, Bay? Di TV atau di lembaran, Bay? Di HP. Berarti kalau HP jenis iklannya apa berarti? Media elektronik. Jadi kemarin kita udah bahas ya, jenis media itu ada ada media elektronik yang tadi kayak Abai bisa lihat di HP, bisa juga lihat di mana elektronik kira-kira? TV. Bisa juga lihat di mana? Komputer. Laptop, komputer, terus bisa juga didengar di mana? Radio. Sedangkan kalau media cetak nih, media cetak yang hari ini juga kita akan bahas di mana lihatnya? Brosur, di mana lagi? Koran. Majalah. Ya. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari hari ini, media cetak. Nah, media cetak itu yang berbentuk ada kertasnya ya, ada cetakannya bisa kita lihat. Kalian bisa lihat di situ adalah contoh dari iklan baris nih anak-anak. Iklan baris itu adalah apa? Coba silahkan dibaca Nanda. Baris ada iklan baris disebut juga iklan murah. Oke. Di situ ya ada iklan baris yaitu iklan kecil yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang berdiri di atas beberapa baris saja. Makanya dia juga sering disebut iklan ini. Oh gitu, ini mau ngasih kalian satu video. Ini juga sebenarnya video di awal-awal nih. Yang awal kita belajar diulang lagi nggak apa-apa ya. Oke, silakan diperhatikan tentang iklan ini. Ini pengertian dari iklan ya. Jasa yang ditawarkan. Iklan disajikan dalam dua bentuk, yaitu media cetak dan media elektronik. Nah, ini bisa dalam bentuk apa aja? Media cetak dengan media elektronik. Apalagi sekarang elektronik lagi gampang-gampangnya diakses ya. Kelas 5 sudah ibu bagikan lembar kerjanya. Jadi kalian silakan mengerjakan pada lembar kerja yang ibu berikan dengan cara berdiskusi bersama kelompok kalian. Jadi kalian bisa sharing-sharing kayak informasi tentang iklan bersama kelompok kalian. Misalnya ada dari kalian yang mengerti nih, kan iklannya beda-beda nih ya. Setiap anak beda-beda kan ya. Nah, otomatis kan jawabannya juga beda-beda. Tapi kalian bisa berdiskusi bersama kalau misalnya ada soal yang nggak kalian paham
Oh gitu. Oh mau di dari kelompok 6. Oke gitu. Berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kelompok 6. Saya akan membacakan hasil dari lampiran lembar kerja kelompok saya. Yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Oke. Yang pertama punya Akila dulu. Punya Akila apa? Contoh iklannya Akila media cetaknya apa contoh iklannya? Boleh dikasih lihat ke temannya? Kayak ini jenis iklan media cetak apa ya? Kenapa ini bukan brosur? Karena di mana sih? Ya, kalau brosur itu ya pilih. Ada kan yang brosur? Yang ya ada juga punya Akila yang brosur ya. Oke, silakan Akila. Apa identifikasi hasil kelompok hasil kamu bikin? Apa? Produk yang ditawarkan dalam iklan ini adalah internet. Ya. Oke, yang lain perhatikan. Yang terdapat dalam iklan tersebut adalah kalimat-kalimat iklan, gambar, informasi tentang internet. Ciri-ciri iklan tersebut adalah kalimatnya singkat dan padat, dipromosikan cuma satu produk, dan yang tertulis hanya informasi yang penting. Oke, berarti dia informatif ya. Kesimpulannya adalah kalimat iklannya baik, tapi gambarnya kurang bagus karena tidak terlalu jelas dan tidak terlalu kelihatan. Tiga, pendapatmu tentang iklan itu apa? Pendapat saya tentang iklan itu adalah iklannya hanya perlu diperbaiki saja karena gambarnya tidak terlalu jelas dan tidak terlalu kelihatan. Kita bertemu untuk iklan yang dari kelompok 6. Oke, Taufik mau jelasin iklan apa aja mau? Oke, tentang umroh sama internet. Kira-kira kan iklannya apa? Iklan lembaran. Oke, kata kelompok 5, kedua jenis iklannya adalah selembaran, benar nggak? Jadi kalau cuma mau menjelaskan tentang iklan internet sama iklan umroh atau haji. Silakan identifikasinya apa aja nih Toki? Pasaran haji atau umroh. Kalimat iklan, gambar, jadwal, dan Berarti kalau ada kalimat iklan, harga, jadwal, informatif nggak? Informatif ya, ada informatif. Karena komplit, karena lengkap ya. Oke. Terus ciri-cirinya informatif, bahannya komunikatif, bahasa singkat dan padat, gambar yang menarik. Kesimpulannya, informasi lengkap dan informatif. jadi pendapatmu tentang iklan haji ini apa? Gambar bagus dan padat. Oke, iklannya bagus dan sangat menarik. Enggak yang lain? Oke, itu adalah hasil diskusi kalian tentang iklan. Kenapa sih? Oke, perhatikan kenapa sih kalian ibu minta untuk diskusi identifikasi iklan? Kenapa? Karena ketika kalian lihat iklan, kalian tuh bisa tahu apa aja yang gak usah jauh-jauh deh, gak usah kayak sampai ke sini-sini deh. Kalian harus bisa tahu nih apa sih iklan itu, isinya apa yang dia jual tuh kalian harus tahu. Minimal kalian tahu itu. Kenapa? Makanya ibu minta kalian mengidentifikasi sebuah iklan. Biar apa? Biar kalian tahu di isi iklan itu tuh ada apa aja, jualannya seperti apa. Mungkin nanti kalau kalian besar kalian mau jualan, mau buka usaha, kalian jadi tahu gimana caranya bikin iklan yang bagus. Pertama harus apa? Harus informasi. Berarti apa? Informasinya harus
Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Halimah? Alhamdulillah hari ini sehat. Ya, baik, terima kasih Bu Halimah. Sesuai dengan yang kemarin kita sudah bicarakan ketika tahap pra-observasi, setelah melakukan observasi kita bertemu kembali untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Kegiatannya hari ini apa saja Bu Halimah ya? Hari ini mengajar, kemudian ada penilaian harian juga. Cuman Sudah ya. Baik. Nah, Bu Halimah, dari kegiatan kita hari ini apa nih yang Bu Halimah harapkan dari pembicaraan kita pada sesi pasca observasi ini? yang sebenarnya paling refleksi dari observasi kemarin ya, Pak, ya. Kayak kemarin kan udah melakukan prakteknya, kan di sini ya mendapatkan refleksinya kayak apa nih yang perlu diperbaiki, apa salahnya, sharing informasi. Ya, berarti untuk kegiatan ini yang Bu Halimah harapkan bisa merefleksi dari kegiatan pembelajaran kemarin ya, dan kemudian adanya peningkatan gitu ya. Betul, Pak. Kegiatan pembelajaran kemarin setelah observasi, setelah melakukan pembelajaran, apa nih yang dirasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Yang kemarin ya, Pak, ya. Iya. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, apalagi baru pertama kali yang melakukan diferensiasi, lebih karena emang beda, pertama beda, merasakan perbedaan antara yang kemarin sama yang sebelum-sebelum saya ngajar. Terus yang kedua kayaknya perbedaan itu jadi bikin pembelajarannya lebih bermakna, karena tadi berdiferensiasi ya. Jadi Bu Halimah merasakan ada yang berbeda gitu ya dari kegiatan kegiatan pembelajaran sebelumnya dengan setelah melakukan kegiatan diferensiasi gitu ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin ya yang sudah kita lakukan dan saya sudah melihat, menurut Bu Halimah apa perbaikan-perbaikan yang sudah tercapai pada saat ada kegiatan observasi? Menurut saya kegiatan yang observasi kemarin sudah beberapa tercapai ya sama yang sebelumnya, Pak. Yang kita bahas tentang RPP kayak gitu, Pak. Kalau kemarin itu alhamdulillah sudah tercapai mulai dari diferensiasi prosesnya, terus diferensiasi kontennya, Pak. Pembelajarannya sudah tercapai. Ya, saya lihat juga kemarin sumber belajarnya kan sudah beragam ya yang dilakukan Bu Halimah. Lalu prosesnya kemarin ada siswa PDBK ya, PDBK yang saya lihat Bu Halimah kemarin banyak menuntun peserta didik tersebut. Serta bantuan kelompok itu, Pak. Ya, untuk kegiatan pembelajaran kemarin Bu Halimah mungkin bisa melihat tujuan pembelajarannya yang sudah dilakukan itu apa? Tujuan pembelajarannya jadinya kemarin kan karena materinya itu pertama dan iklan, jadi tujuannya anak-anak bisa mengidentifikasi iklan itu, dan alhamdulillah kemarin tercapai sebagian besar anak-anak bisa mengidentifikasi karena kalian berdiskusi sama kelompoknya ya. Jadi sebagian besar tujuannya tercapai. Tujuan pembelajarannya murid bisa mengidentifikasi iklan, materi iklan, ya, dan Bu Halimah melihatnya sudah tercapai ya, pesan tujuan pembelajaran tersebut ke murid yang Bu Halimah. Nah, dari kegiatan pembelajaran Bu Halimah bisa merefleksikan nih Bu Halimah, hal-hal apa saja dari kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah bagus dan perlu dipertahankan oleh Bu Halimah dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Iya, kalau refleksi dari kemarin, kayaknya saya harus mempertahankan yang tadi Pak, diferensiasi kontennya. Jadi kayak itu tadi ya, karena kan sebagian besar siswa ada yang bisa yang visual, ada yang audio visual, terus ada yang ada yang ini
dan sebagainya. Kalau dengan konten yang kemarin karena dari awal aku nonton video dulu, terus habis itu tanya jawab, memberikan penguatan, belajar dari buku, materi bacaan, terus habis itu baru mereka berdiskusi. Itu sih paling yang mau saya pertahankan dari diferensiasi kontennya, proses belajarnya, sehingga berpengaruh ke diferensiasi prosesnya. Jadi tentunya harapannya kan ada yang lebih baik gitu ya Bu Halimah ya. Dari sebelumnya tadi Bu Halimah sampaikan pembelajarannya menyamaratakan. Nah, ketika di observasi kita bicara peserta didiknya atau muridnya itu berbeda-beda. Nah, itu yang sudah bagus dan dipertahankan. Kalau Bu Halimah melihat yang kemarin, hal-hal apa yang menurut Bu Halimah itu perlu ditingkatkan? Kalau kemarin itu yang menurut saya masih kurang dari pembelajarannya di diferensiasi produknya Pak. Jadi ketika selesai kan yang kita harapkan masing-masing individu anak siswa ini punya diferensiasi produk gitu ya. Ternyata kan masih agak sulit nih untuk membuat diferensiasi produk itu. Mungkin kalau di pembelajaran kemarin itu saya bikin yang memang anaknya bisa untuk lanjut, itu mungkin saya kasih dia identifikasinya 2 iklan. Kalau misalnya anaknya yang masih perlu bantuan itu bisa beriklan aja ketika berpresentasi. Nah, untuk PDBK saya minta mungkin paling nggak PDBK tahu apa isi iklan. Tapi itu masih menurut saya masih kurang. Untuk yang lainnya paling di pembelajaran sosial emosional ya. Karena kemarin dilihat masih banyak nih anak-anak yang kurang termotivasi gitu. Mungkin salahnya saya juga yang harus saya tingkatin lagi kayak ice breaking-nya mungkin lebih banyak dimotivasi lagi. Karena kemarin itu kan motivasi hanya di awal ya di awal pembelajaran. Mungkin nanti kedepannya bisa di setiap sesi pembelajaran ketika sudah bisa melihat anaknya kurang motivasi nih, mungkin nanti saya lakukan ice breaking mulai dari mungkin games-games sederhana. Jadi ada 2 hal ya. Pertama tadi diferensiasi produk, dan ada murid yang masih produknya itu mengidentifikasinya masih kurang. Dan juga sosial emosional. Terkait 2 hal tersebut ya, untuk peningkatan agar yang 2 itu kompetensinya bisa meningkat, Bu Halimah ada gambaran hal-hal apa saja atau apa yang akan Bu Halimah lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan 2 hal tersebut? Kalau yang sosial emosional yang tadi ya paling saya yang tingkatin memperbaiki esensi pembelajaran. Kalau yang pembelajaran diferensiasi karena kemarin juga baru kali pertama saya, mungkin kedepannya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi terus gitu biar makin dekat nanti tahu ini. Ya, ada berarti yang kegiatan pembelajarannya untuk motivasi murid ini melakukan ice breaking, juga melakukan kegiatan atau pembelajaran diferensiasi secara berkelanjutan gitu ya, supaya ya ada hal yang kurang bisa ditingkatkan. Nah, untuk rencana perbaikannya tersebut kapan Bu Halimah melakukannya? Kalau dalam jangka waktu kayak tidak ditentukan, apalagi yang harus menerapkan pembelajaran diferensiasi kemungkinan di tahun baru Pak, kan ini belum mendekati PATN. Iya. Kalau dalam jangka waktu mungkin dari mulai mengikuti pelatihan mandiri kan Pak, pelatihan mandiri dari platform-platform atau mungkin dari pelatihan-pelatihan kan sekarang banyak nih mandiri. Mungkin atau bisa dimulai juga dari PMM, platform Merdeka Manja, iya. Ya, berarti ada opsi yang lain ya untuk dilakukan seperti PMM. Nah, untuk melakukan hal tersebut ada tidak Bu Halimah pihak-pihak atau orang yang
menurut Bu Halimah itu bisa menyemangati Bu Halimah supaya terus konsisten untuk melakukan kebaikan atau mengikuti kegiatan tersebut? Saya akan melalui diskusi-diskusi kayak belajar tentang belajar investasi, terus mempelajari kakak ajarnya juga. Oh, baik. Insya Allah Bu Halimah kita sama-sama belajar ya. Jika saya ada yang sekiranya kita bisa sharingkan, saya bisa sharingkan ke Bu Halimah, tentunya saya juga akan menyampaikan hal-hal positif, kita berbagi pengalaman, dan kalau Bu Halimah juga ada hal-hal baru yang bisa di-sharingkan ke saya atau teman-teman, bisa dilakukan hal tersebut. Baik Bu Halimah, sangat menarik ya pembicaraan kita hari ini ya. Jadi kalau menurut Bu Halimah, pembicaraan kita kali ini gimana nih sebenarnya? Saya bisa narik refleksinya sendiri jadinya ya, melalui pembicaraan ini saya jadi tahu dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Rahmat, jadi tahu ya, berarti kemarin itu yang masih kami tingkatkan sih produknya gitu. Jadi ketemu nih produknya dan harus ditingkatkan lagi dengan cara gimana caranya, yaitu tadi dengan harus diterapkan berkelanjutan sebelum belajar investasi ini. Jadi ketemu solusinya gitu. Baik. Merubah atau memperbaiki sesuatu kan rasanya tidak langsung sekali cukup gitu ya Bu Halimah ya. Baru kemarin sekali ya, tentunya itu berproses. Kemarin saya lihat juga untuk sumber diferensiasi konten dan proses sudah sangat baik ya. Nanti ke depan tinggal ditingkatkan lagi produk dan juga sosial emosional. Saya yakin kok pasti bisa ya melakukan hal tersebut. Itu baru satu kali sudah sangat bagus ya. Kalau sudah 2, 3, 4 kali pastinya ya Bu Halimah juga sudah akan terbiasa. Mungkin itu saja Bu Halimah ya untuk supervisi akademik pas tahapan pasca observasi. Bu Halimah, terima kasih banyak waktu yang diberikan Bu Halimah ya. Semoga ya kita tetap bisa mengembangkan ini, saling sharing, saling berbagi. Ya, semoga target atau kompetensi Bu Halimah juga bisa lebih meningkat. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Bu Halimah ya. Sehat Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.